Habitat mangrove Pamurbaya di Wonorejo, Surabaya kini keberadaannya semakin membaik. Seperti kepiting dan udang yang jumlahnya semakin banyak. Meskipun demikian, limbah deterjen rumah tangga masih kerap mengganggu ekosistem di sungai menuju muara mangrove. Bagaimana kiat dan kiprah petani dan nelayan menjaga mangrove di Pamurbaya, Wonorejo supaya lestari? Selengkapnya kami hadirkan dalam Liputan Sorot. Semenjak 9 tahun terakhir, habitat hutan mangrove yang sebelumnya rusak karena pembalakan liar, kini perlahan sudah mulai rimbun kembali. Rusaknya mangrove yang menjadi penjaga pantai timur Surabaya Pamurbaya tentu saja sangat miris. Sebelum dijadikan tempat wisata ekowisata, mangrove Wonorejo kerap dijadikan sasaran pembalakan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengincar pohon mangrove yang sebenarnya berfungsi untuk menangkal abrasi, erosi, dan intrusi. Pohon mangrove ini bahkan biasa diambil bagian batangnya untuk dijadikan api unggun. Kala itu gerakan menumpas pembalakan liar Bakau dipimpin langsung oleh Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat FKPM dan Pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo, Joko Suwondo bersama Camat Rungkut Irfan serta Wali Kota Surabaya terdahulu Bambang Deha tahun 2008 silam. Di Wonorejo beberapa jenis banyak Pak, cuma yang kita tanam, yang kita galakkan mengajak masyarakat itu ya reservoir itu, karena itu kedalaman akarnya itu sampai 200 meter Mbak, sampai 200 meter. Itu browsing di daerah Spanyol itu memang semua berbondong-bondong untuk menanam mangrove, karena kalau lihat filosofinya teknik sipil cakar ayam paku bumi itu ya mangrove. Makanya kalau mangrove itu garis tengahnya batang itu sekitar 50 cm, itu sudah dalamnya bisa dipastikan sudah puluhan meter. Jadi memang pertumbuhannya bukan pada batang, pada akarnya Mbak, masuk ke dalam akar itu mangrove. Jadi berapa tahun Pak kalau misalnya ya paling tidak sekitar 20 sampai 30 tahun Mbak. Ojo cekitang-cekiting, ojo ya pokoknya ikhlas itu Mbak, kotor ya Kak Popon, ya bismillah. Itu tumbuh, dan saya bisa buktikan tanamannya beberapa pejabat yang tumbuh dan tidak. Ya, saya tulus itu hidup dan besar sampai sekarang. Warga Mbak, warga dengan ketidaktahuan, dan selalu yang saya katakan tadi kamusnya kan pokoi. Itu dipakai apa? Ada yang pakai senso Pak. Pertama dia pakai parang, akhirnya yang besar pakai senso, yang diketemukan sana itu senso, dijual. Itu kan untuk arang Mbak. Berapa Pak harganya waktu itu? Oh memang harganya pada waktu itu masih belum mahal Mbak. Cuman kalau dibandingkan dengan mangrove sendiri, tidak imbang Mbak. Karena mangrove dijual murah sekali. Karena sifatnya kayu mangrove ini walaupun basah kuyup itu ditaruh di tungku dia hidup Mbak. Dan baranya mungkin yang kita kenal LPG itu fixernya kalah dengan mangrove Mbak. Dengan ketidaktahuan dia, biasanya untuk dijual, untuk bikin areng, untuk bakar batu gamping. Kalau di nelayan sana untuk ya bakal kerang dan sebagainya untuk memasak itu, karena dengan ketidaktahuan. Padahal kalau kita tahu, ya alhamdulillah sekarang para pelaku pembalak itu ikut ke tempat saya juga. Lalu bagaimana kondisi habitat di kawasan konservasi mangrove Wonorejo saat ini? Bersama petani dan nelayan yang tergabung dalam komunitas Trunojoyo di Wonorejo, kami mencoba menyusuri hutan mangrove di Pamurbaya di Wonorejo. Di hutan mangrove saat ini banyak ditumbuhi rhizopora atau sering disebut masyarakat lokal bakau. Sebelumnya di lokasi ini gundul karena terjadi pembalakan liar besar-besaran. Rhizopora sendiri termasuk sang mangrove primadona
dan pertumbuhannya cukup sulit. Karena akarnya mencengkeram dalam, bisa di kedalaman hingga ratusan meter. Sehingga sangat bagus untuk mencegah abrasi pantai dan erosi. Mangrove Rhizopora ini sangat bagus ditanam di bibir atau muara sungai. Jenisnya pun bermacam-macam, ada Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Rhizopora stylosa. Sebelum tahun 1997, udang dan kepiting memang melimpah, saat itu sebelum ada pembalakan liar. Udang pun banyak diekspor ke luar negeri. Hasilnya pun bisa mencapai 600.000 ton per tahun dengan hasil 4 kuintal per 3 bulan sekali untuk luas 250 hektar are. Saat ini luas tambak di lahan konservasi hanya mencapai 150 sampai 170 hektar are. Kalau mangrove gundul hasilnya pun sangat sedikit. Namun kini saat hutan mangrove mulai membaik bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 kuintal udang. Mbak, memang dulu kita itu berpikir gimana sih kita itu bisa kembali lagi ke daerah-daerah seperti Kejayaan ya di bawah tahun 97. Kita berpikir. Kemudian alhamdulillah datang dari teman-teman dari berbagai macam fakultas yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah. Dan di sini ada Mbak Hani dan Mas Somen Nol Sampah. Kemudian dia itu memberikan suatu edukasi, keterangan. Kemudian alhamdulillah hati kita itu terpanggil untuk memperbaiki lingkungan, sehingga kita bersama-sama teman-teman petani tambak dan bersama teman-teman nelayan, bahkan bersama teman-teman dari berbagai macam fakultas, kita itu menanam pohon mangrove tadi. Sempat gagal katanya Pak? Sempat gagal karena di situ memang selama ini mohon maaf penanaman itu hanya ada penanaman, perawatan nggak ada. Padahal perawatan itu lebih besar. Memang kadang-kadang orang yang melihat bahwa Ratno di situ mesti dapat uang banyak kan gitu, seperti itu ya Mas. Padahal perawatannya saya sendiri, modal saya sendiri seperti itu. Sampai dipagar, jadi itu ada Pak Brutin, ada Mas Sudi, ada Pak Lek, ada itu bisa ditanya sendiri. Tadi dia itu tak ajak untuk merawat dan dia itu nggak pernah saya gaji, cuma saya kasih untuk beli rokok atau beli kopi itu aja, karena ya kondisi saya memang ya nggak mampu lah untuk menggaji mereka gitu. Melibatkan berapa nelayan Pak untuk merawat? Untuk masalah merawat Mbak, memang merawat di situ. Dunia kita itu memang dunia fulus. Kalau memang nggak ada uang, kadang-kadang orang itu sangat sulit untuk bergerak, dan gitu ya. Lah alhamdulillah teman-teman ada 5 teman saya, seperti Mas Brutin, Pak Asbari, Mas Sudi, Pak Malik. Di situ walaupun nggak ada fulusnya, nggak ada uangnya, dia itu mungkin hatinya tergerak untuk menghijaukan dan ingin kembali ke zaman kejayaan tambak yang di bawah era tahun 97. Untuk masalah mangrove-nya memang bagus Mbak. Tadi kita itu memang seperti itu. Tadi untuk perawatan memang karena modal kita terbatas hanya bisa mangrove-nya bagus. Dan alhamdulillah secara perlahan demi perlahan ya penghasilan daripada petani tambak mulai ada. Ya, memang untuk masalah udang yang ada di Krembu atau apa istilahnya pemikat cinta ini itu tergantung dari air. Kalau dikala air pasang memang udang itu pasti gerak. Kalau sekarang posisinya air surut ya seperti itu, paling enggak masih dapat 2 kilo atau 3 kilo. Kalau dirupiahkan paling enggak sudah mendapatkan paling enggak 180.000.